Halo semua, hari ini kita akan membahas buku Penilaian Bu Pena untuk Jilid 5C. Buka halaman 136 yaitu tema 7 latihan soal sub tema 2. Mulai dari muatan IPA. Nomor 1, benda yang tidak bisa mengalami perubahan wujud dari padat ke cair lalu kembali ke padat lagi adalah dekamper. Nomor 2, setelah mencair mentega dapat kembali menjadi benda padat jika C didinginkan. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Proses pelelehan logam pada gambar tersebut adalah contoh kegiatan penyerapan kalor karena logam itu mengalami kenaikan suhu sehingga mencapai titik leleh dan berubah wujud dari padat menjadi cair. Nomor 4, saat dipanaskan air akan menyerap kalor sehingga akan berubah menjadi titik-titik yang berwujud titik-titik. Jadi berubah menjadi uap yang berwujud gas. Nomor 5, ibu membuat es krim dari agar-agar yang dicampur air. Setelah selesai membuat campuran, ibu memasukkannya ke dalam alat cetak lalu menaruhnya di dalam freezer. Pertanyaan A, tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi pada campuran es krim tersebut. Jawabannya dalam membeku. Pertanyaan B, mengapa benda yang dimasukkan ke dalam freezer dapat membeku? Jelaskan. Jadi benda yang berada di dalam freezer mengalami pelepasan kalor hingga mencapai titik bekunya. Lalu kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Baca dulu sendiri teks berikut. Nah, setelah ini dibaca, kita lihat nomor 1. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah jawabannya A. Bulan Agustus 1945 merupakan bulan yang tidak menyenangkan bagi Jepang. Lanjut ke halaman 137 nomor 2. Nomor 2, kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah B. Mengapa pemerintah Jepang membentuk PPKI? Nomor 3, tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan sekutu berhasil menghancurkan dua kota besar di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Informasi yang dicetak tebal pada kalimat di atas merupakan jawaban dari kata tanya. B. Kapan? Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Dibaca sendiri. Kemudian kita lihat nomor 4, tuliskan pokok pikiran pada teks tersebut, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nomor 5, tuliskan kesimpulan dari paragraf narasi sejarah tersebut. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Para pemuda Indonesia mengasingkan tokoh proklamator yaitu Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan setelah golongan tua selalu menolak usulan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menjauhkan para tokoh proklamator dari pengaruh Jepang yang menghambat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita lanjutkan ke muatan SPDP. Nomor 1. Berikut yang bukan merupakan macam pola lantai pada tarian adalah A. Pola lantai atas. Nomor 2, contoh tari yang menggunakan pola lantai garis lengkung membentuk lingkaran adalah A. Tari kecak dari Bali. Nomor 4. Nomor 3, tari Saman dan Aceh dari Aceh menggunakan pola lantai horizontal. Nomor 4, tari Jalan Kepang merupakan
Aryan yang berasal dari daerah Jawa Timur. Nomor 5, gambarkan dua jenis pola lantai yang digunakan dalam tari daerah. Tuliskan contoh tari daerahnya juga. Yang A, gambarnya ke samping, yaitu pola lantai horizontal, contohnya tari Saman dari Aceh. Dan yang B adalah pola lantai lingkaran, contohnya adalah tali randai dari Sumatera Barat. Nah, sekarang ke muatan PPKN. Nomor 1. Berikut yang bukan merupakan macam pola lantai pada tarian. Nomor 1, berikut yang bukan merupakan unsur kebudayaan adalah D, pengalaman hidup. Kita lanjutkan ke halaman 138 nomor 2. Semboyan bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman pemersatu masyarakat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3, tuliskan dua contoh kegiatan yang menggambarkan kerukunan dalam keberagaman masyarakat, yaitu masyarakat melakukan kerja bakti atau gotong royong. Kemudian yang kedua, saling membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Kemudian nomor 4, tuliskan upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya yaitu mengembangkan sikap toleransi, kemudian saling menghormati dan menyayangi atau menghargai dan menjaga kerukunan. Nomor 5, kamu ditunjuk sebagai panitia perayaan upacara lomba kemerdekaan di sekolah. Teman-temanmu berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki jenis permainan yang beragam. Bagaimana seharusnya sikapmu yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya adalah menghormati keberagaman dan mempersilahkan teman-teman agar memperkenalkan jenis permainan dari daerahnya masing-masing. Sekarang ke IPS. Nomor 1, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal C, 18 Agustus 1945. Nomor 2, salah satu tokoh nasional yang terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah B, Bung Tomo. Nomor 3, taktik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Nomor 4, apa yang terjadi setelah tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung bagian utara? Jelaskan. Jadi terjadi pertempuran di Bandung Utara dan rakyat Indonesia kalah, yang mengakibatkan Bandung Utara jatuh ke tangan Sekutu. Pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Nomor 5, tuliskan 4 tugas utama dari PPKI. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Yang ketiga, mempersiapkan segala keperluan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Yang keempat, memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!